Halo guys, jadi sekarang aku lagi di Kebun Raya Bogor. Biasanya sih orang-orang sini manggilnya KRB. Nah, Kebun Raya Bogor. KRB itu salah satu tempat yang paling terkenal di sini. Nah, hari ini kita mau main ke Museum Zoologinya. Nah, gimana sih caranya kita ke sana tuh, sejarahnya atau lainnya yang bisa kita bahas? Kita tungguin ya hari ini. Jadi hari ini kita ke KRB-nya nggak sendirian, tapi sama teman-teman yang lain. Nah, jadi sekarang kita udah sampai nih di Museum Zoologi Bogor. Nah, mau kelanjutannya kayak gimana? Yuk kita masuk aja sekarang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari Museum Zoologi Bogor. Museum Zoologi Bogor adalah sebuah museum yang memiliki koleksi-koleksi satwa yang ada di Indonesia yang telah diawetkan. Pada awal dibangun, museum ini merupakan sebuah laboratorium yang bernama Landbouw Zoologisch Laboratorium yang digagas oleh ahli botani asal kebangsaan Belanda yang bernama J.C. Koningsberger yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1894. Pada saat ini, Museum Zoologi merupakan sebuah penyedia pameran untuk satwa-satwa yang telah diawetkan seperti hewan mamalia, burung, reptil, serangga, ikan, dan beberapa fosil hewan. Museum Zoologi Bogor merupakan salah satu unit eksibis dari Institut Sains Indonesia atau yang dikenal dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sesuai dengan misi yang mereka terapkan, yaitu menjadi penyedia informasi tentang satwa Indonesia yang terkini dan terpercaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Denny tentang sejarah Museum Zoologi, tadi kita sempat berkeliling dan masuk ke dalam Museum Zoologi itu. Untuk tiketnya itu untuk weekend 25.000 per orang dan 15.000 untuk di hari biasa. Untuk pembayaran bisa melakukan QRIS, terus bisa menggunakan debit dan tentunya pakai cash gitu. Saat kita pertama memasuki si Museum Zoologi ini, itu di dalam kita disuguhkan sama fosil-fosil sama binatang-binatang yang sudah diawetkan. Jadi di dalam Museum Zoologi itu terdiri dari beberapa section ya. Ada binatang darat sama binatang laut dan tentunya ada serangga-serangga juga. Nah, pertama masuk ke dalam situ tuh kita disuguhkan sama binatang-binatang yang sudah diawetkan, lengkap dengan penjelasan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan juga si binatangnya itu ditaruh di dalam kaca gitu ya. Jadi lengkap binatang yang sudah diawetkan dan ada habitatnya gitu. Nah, misalnya di dalam kaca itu ada binatang burung. Nah, di situ juga ada lengkap dengan pohon-pohon maupun ranting-ranting dari habitat si burung tersebut. Di section berikutnya kita menuju ke dalam ruangan hewan laut ya. Di situ kita bisa melihat ada ikan marlin dengan replikanya yang sebesar itu. Lalu ada ikan-ikan kecil dan tadi yang paling menakjubkan yaitu adalah kepiting Jepang. Itu kepitingnya benar-benar raksasa ya. Jadi dari detail-detailnya pun juga itu masih benar-benar terlihat sangat realistis ya. Karena kalau tadi ditanya ke petugasnya itu memang bukan replika ya. Itu memang kepiting yang diawetkan dan dipajang. Nah, setelah dari hewan laut kita beralih ke section serangga. Serangga-serangga di sini yang dipajang itu mulai dari serangga-serangga yang bisa ditemui di sawah sampai serangga-serangga yang benar-benar hanya bisa ditemui di dataran tinggi di hutan-hutan. Nah, setelah kita berkeliling ke wilayah serangga, ke section serangga, kita beralih ke wilayah section reptil. Di sini banyak banget, mulai dari ular-ular itu tuh benar-benar komplit. Kayak kita jarang banget lihat ular-ular ini sedekat ini gitu. Jadi kalaupun lihat ular paling ya ular-ular yang di sawah ya, yang biasa-biasa aja, nggak sampai ada ular besi lah, ada ular yang kita tuh juga nggak tahu bahwa ada nama ular yang seperti itu gitu. Setelah itu kita ke bagian section mamalia. Di sini kita disuguhkan sama badak yang replikanya itu benar-benar besar. Jadi tuh si replika ini menyerupai badak yang ukurannya tuh benar-benar tinggi dan besar gitu. Jadi kita tuh tanpa harus pergi ke ujung kulon untuk melihat badak, kita bisa melihat replikanya di sini. Dan itu benar-benar lebih tinggi dari ukuran manusia gitu. Jadi benar-benar besar dan big. Jadi benar-benar besar badak itu. Selain badak, itu juga ada mamalia-mamalia lain yang jarang kita temui, kayak seperti
terenggiling, terus ada kuskus, ada kucing hutan, terus ada harimau ya, benar-benar lengkap. Jadi itu benar-benar kita jarang lihat binatang-binatang ini dan kita bisa lihat di Museum Zoologi ini gitu. Nah, setelah kita mengunjungi section-section dari binatang-binatang tadi ya, kita menemukan satu klimaksnya, yaitu disuguhkan sama fosil dari blue whale atau paus gitu. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa tengkorak paus ini tuh benar-benar sangat panjang ya. Kalau diperkirakan itu di belakang saya terlihat dia sekitar 10 meter lebih gitu. Jadi dari detil-detilnya pun juga masih utuh gitu. Kayak kita tuh nggak tahu si paus ini tuh bentuk aslinya kayak gimana, dan kita bisa lihat itu di Museum Zoologi dengan sewah itu. Nah, untuk koleksi itu saja. Kesimpulannya, koleksi-koleksi di Museum Zoologi ini benar-benar sangat menambah wawasan buat kita-kita yang berkunjung ke sini ya. Jadi kita nggak perlu explore ke habitat aslinya buat tahu bahwa binatang ini ada loh gitu. Jadi kita bisa lihat bentukannya di dalam kaca tuh si binatang ini seperti apa dan juga habitatnya seperti apa dengan penjelasan yang sudah diberikan sama Museum Zoologi itu. Oke, jadi dampak dari Museum Zoologi Bogor terhadap masyarakat sekitar ataupun masyarakat di Indonesia, yaitu masyarakat jadi lebih tahu mengenai apa aja binatang yang dilindungi, binatang endemik, bahkan sampai binatang-binatang yang sudah punah di masa sebelumnya, di mana dari masyarakat muda ataupun orang tua mengetahui apa aja sih binatang ataupun hewan yang ada di dalam Museum Zoologi Bogor ini. Di Museum Zoologi Bogor ini sendiri lebih dari 2,5 juta spesimen yang diawetkan atau yang diarsipkan sebagai media pembelajaran ataupun media sejarah. Kurang lebih secara sederhananya itu dampak bagi Museum Zoologi Bogor terhadap masyarakat. Dan di luar itu juga Museum Zoologi Bogor dapat menjadi ladang ataupun tempat rekreasi serta pembelajaran bagi siswa-siswi ataupun adik-adik kita yang ingin mempelajari lebih lanjut atau lebih dalam mengenai binatang-binatang atau hewan endemik asli Indonesia yang dilindungi dan yang hampir punah. Dengan begitu, masyarakat ataupun para pelajar-pelajar di Indonesia lebih paham ataupun lebih mengerti akan menjaga binatang-binatang atau satwa yang dilindungi. Jadi guys, kita hari ini udah muter-muter ke Museum Zoologi, di dalam Kebun Raya Bogor juga. Kita udah banyak lihat tempat-tempat yang oke lah pokoknya. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri lebih pesan-pesannya, kalau misalnya kalian mau datang ke Museum Zoologi atau misalnya mau dokumentasi bawa kamera yang lebih proper, mungkin lebih bersurat terlebih dahulu ya ke pihak zoologinya, karena kayak tadi ada pengalaman sedikit lah yang misalnya kalau kita mau ke sana bawa kamera yang proper harus bersurat dulu, jadi lebih prepare lah. Oh iya, buat kalian yang penasaran sama binatang-binatang atau hewan-hewan yang jarang kita temui di sekitar, itu kalian bisa kunjungin aja ke Museum Zoologi ya, karena di sana tuh benar-benar ada wadah untuk simulasi dari binatang-binatang dan habitat-habitat yang binatang itu kita nggak pernah lihat di sekitar gitu. Ayo kita ke Museum Zoologi. Mungkin ini cuma ajakan doang ya. Semoga kalian lebih tertarik lagi terhadap museum-museum yang ada di Indonesia ya, khususnya yang di Bogor ini. Ya cobalah main ke kebun raya yang mungkin sebagian orang beranggapan ya kebun raya begini-begini aja. Ya setidaknya di kebun raya ini ada hal yang lebih di kebun raya nggak cuma buat pacaran sih Anda. Nah itu dia. Nggak cuma buat rekreasi, ada juga yang edukasinya seperti museum yang ada di zoologi yang kita datengin tadi itu. Ya pokoknya ayo datang ke museum-museum yang ada di Indonesia. Gimana Sarul? Oke, last but not least, Syarul. Ya, ini kan udah pertama kali kita ke sini, tapi namanya museum yang pertama bisa jadi pusat edukasi, bisa kita tahu mengenai sejarah ataupun hal-hal yang kita belum tahu tuh soal yang sebelumnya kita nggak datang ke museum, jadi pas datang ke museum, wah ternyata paus yang di Museum Zoologi ditemuin tahun segini, ataupun ternyata ada binatang ini loh dulu tapi udah punah kita nggak sempat lihat. Jadi hal macam itu jadi kita lebih nambah edukasi lagi, nambah wawasan baru lagi. 1, 2, 3, plus.
Ulang lama. 1, 2, 1, 2, 3, close. Oh, close. Oh, ulang.